Pemirsa, kita akan update seperti apa kondisi pergerakan IHSG di sesi kedua ini 15 menit sebelum penutupan sesi kedua perdagangan saham. Kita lihat IHSG saat ini masih menguat, meneruskan penguatan sejak dibuka pagi tadi di 1,07% di 8.301,44. Dan kita lihat memang per jam 15:49 waktu Indonesia Barat. IHSG menguat di akhir sesi 1, naik 72,82 poin atau 0,89% ke level 8.285,09. Dan untuk membahas lebih dalam lagi, kami akan berbincang bersama dengan Yazid Muammar, pengamat pasar modal dari Bahana Sekuritas. Ya, Yazid, sebelumnya di sesi 1 kita lihat sejumlah saham ini menjadi penggerak utama, berasal dari emiten perbankan, pertambangan, hingga energi. Bahkan BBCA kita lihat ini tercatat menyumbang 9,47 index point. Demikian juga dengan saham Prajogo Pangestu, kita lihat juga ini menjadi salah satu penggerak bursa kita hari ini. Anda lihat sentimen apa yang menjadi penguat pergerakan IHSG hari ini? Ya, selamat sore pemirsa semua, selamat sore Mbak Neke. Ya, kalau kita lihat bahwa indeks harga saham gabungan pada sore hari ini memang menghijau ya. Saya melihat memang sektoral yang menjadi pendorong IHSG. Yang pertama itu adalah banking, tadi betul disebutkan. Kemudian yang kedua adalah consumer nih. Consumer juga menghijau. Kedua, indeks tersebut yaitu financial dan juga consumer itu memiliki market cap yang bobotnya paling besar di IHSG sekitar 50% ya. Maka itu IHSG bisa kita lihat pada sore hari ini itu hijau. Kemudian saya melihat juga bahwa data-data perekonomian kita itu turut membuat optimisme di kalangan investor. Di antaranya itu adalah kita lihat pertumbuhan ekonomi kita yang 5,11% itu di atas konsensus dari IMF, EDB, maupun lembaga internasional lainnya. Kemudian baru-baru ini memang ada data juga yaitu indeks keyakinan konsumen di level 127 itu menandakan bahwa tingkat konsumsi di dalam negeri kita itu memang sedang bagus-bagusnya gitu ya. Kemudian kita lihat juga bahwa di market itu investor mulai melirik ke saham-saham berfundamental baik yang harganya itu lagi di bawah ya. Sehingga ketika saham-saham ini mengalami kenaikan, maka cepat sekali mendorong IHSG untuk kembali menghijau. Baik, tadi Anda sempat sebutkan sektor consumer ini menjadi salah satu pelopor pergerakan IHSG di hari ini, begitu. Apakah ini juga terkait dengan suku bunga acuan? Ya, kalau kita lihat suku bunga acuan sekarang juga berada di level yang paling rendahnya ya dalam mungkin 5 tahun terakhir gitu. Ini kemudian akan memicu tingkat kredit, permintaan kredit yang lebih tinggi sehingga menggerakkan ekonomi seperti itu ya. Kemudian saya melihat juga bahwa kita melihat bahwa angka-angka perekonomian kita ini juga cukup bagus, kemudian didorong oleh saat ini kan Ramadan ya, sehingga saham-saham sektor konsumer itu banyak diburu. Kalau kita lihat contohnya mungkin terutama yang sahamnya itu lagi under value ya, seperti misalnya HMSP gitu ya. Walaupun industri rokok, tetapi masuk ke saham sektor konsumer itu juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi seperti itu. Baik, Yazid, seberapa besar kita bisa mengharapkan sektor consumer pada Idul Fitri di tahun ini? Karena kalau kita berkaca pada Idul Fitri di tahun lalu, ketika kita sangat mengharapkan sektor consumer, ternyata perubahan ini tidak terlalu memberikan kepuasan terhadap investor. Ya, memang tahun lalu itu challenging banget ya. Ketika kita itu kalau nggak salah pada saat bulan Ramadan, di saat market kita itu libur, kemudian Donald Trump ini baru terpilih. Ketika terpilih, dia membuat pernyataan di mana menaikkan tarif ya, tarif dari banyak negara seperti itu. Ketika market kita buka, itu terjadi halting crash ya seperti itu. Nah ini sebetulnya tidak menguntungkan bagi kita ya di saat kita libur lama, kemudian ada situasi global yang kurang menguntungkan seperti itu ya. Nah sekarang situasinya berbeda nih, Donald Trump sudah terpilih, kita lihat juga
terkait dengan geopolitik, sepertinya itu juga banyak mereda ya. Kita lihat perkembangan misalnya antara Amerika Serikat dengan Iran ini kan sudah mau bertemu gitu, sehingga kita lihat ini tone-nya ini positif saat ini, Mbak. Baik, bagaimana dengan kandidat-kandidat pengganti Jerome Powell? Apakah ini juga akan mempengaruhi pergerakan investor untuk menaruh dananya di pasar global? Ya, saya melihat bahwa pengganti Jerome Powell ini cukup pro ya pada market, sehingga investor yang berada di US itu cukup optimis dan membuat dolar AS itu kembali naik ya setelah di akhir masa kepemimpinan Jerome Powell itu dolar indeks itu mengalami penurunan, sekarang sudah mulai naik lagi gitu. Baik, kita beralih ke komoditas. Anda lihat seperti apa untuk pergerakan minyak dan batu bara yang menjadi komoditas andalan kita? Ya, kita lihat pertama minyak ya. Minyak memang sempat mengalami kenaikan di minggu-minggu kemarin setelah adanya ada potensi perang dengan Iran, tapi sekarang mulai kembali normal saya lihat ya. Kemudian kalau di batu bara memang harganya sedang bergerak naik, tetapi kalau dari dalam negeri update-nya ini memang mau ada pemangkasan produksi batu bara. Ada beberapa emiten yang berpotensi terkena ya, tapi ada juga yang berpotensi tidak juga gitu ya. Ini keuntungannya sebetulnya ketika pasokan batu bara dipangkas, harganya sebenarnya naik gitu ya. Jadi kalau dari sisi keuangan, emiten batu bara sebetulnya harusnya tidak terlalu terdampak, kita tidak perlu terlalu khawatir ya, Mbak. Baik, bagaimana dengan emas? Kalau kita lihat emas ini kan sedikit terkoreksi. Apakah ini adalah waktu yang tepat mungkin untuk melakukan akumulasi buy? Iya, kalau untuk emas saya lihat memang trennya turun ya. Saat ini berada di bawah 5.000 per troy ounce ya. Sepertinya seiring berjalannya waktu ini akan turun karena emas itu paling cepat ketika ada tensi geopolitik. Kita lihat ini kan tensinya mereda. Harusnya harga emas bisa kembali turun meskipun potensinya juga ada untuk naik kembali, tetapi secara slowdown saya kira ini mengalami penurunan, sehingga ada potensi harga emas Antam itu juga mengalami penurunan dan mempengaruhi saham-saham emas yang ada di Indonesia. Tetapi untuk permintaan yang menjadi penahan daripada penurunan ini itu adalah momen Idul Fitri, di mana permintaan emas itu naik ya, baik dari negara-negara Muslim misalnya Indonesia maupun dari India yang menjadi pengkonsumsi emas terbesar, itu juga bisa menahan laju penurunan dari harga emas. Tapi saya kira yang menjadi penyebab utama kenaikan emas ini adalah tensi geopolitik, di mana kondisinya saat ini sudah lebih baik, Mbak. Baik, kita kembali ke momen Idul Fitri ini. Apakah Anda lihat sektor consumer ini masih bisa kita harapkan mungkin hingga di perdagangan akhir pekan nanti atau mungkin di pekan depan? Dan seperti apa kita harus berhati-hati? Ya, untuk saham sektor konsumer ini memang momennya ya. Biasanya di 10 hari awal Ramadan itu saham sektor konsumer masih bisa kita andalkan, masih bisa naik. Strateginya adalah supaya kita tidak terlalu terjebak membeli di harga tinggi, ya cari aja saham-saham yang sektor konsumer yang sudah well known ya, atau saham-saham blue chip yang harganya masih under value gitu, Mbak. Misalnya kita lihat PBV-nya secara historikal maupun PI-nya secara historikal itu masih berada di bawah. Dan saat ini memang kalau kita berbicara tentang sektor konsumer, itu bukan hanya terkait dengan bahan pokok atau makanan, tetapi saat ini konsumsi itu sudah bergeser menjadi style. Contohnya ketika Lebaran mungkin yang flexing ya dengan handphone barunya, itu kita bisa melihat ke Era Jaya atau Eral, itu juga bisa. Kemudian kita saham-saham jajanan atau snack misalnya di Mayora itu juga masuk juga. Kemudian mungkin ada emiten beras yang bagus ya, hoki atau apa, mungkin tingkat konsumsinya juga meningkat. Jadi konsumer relatif lah kalau saya bilang ya. Baik, apakah Anda lihat momen Idul Fitri ini menjadi awal kebangkitan sektor consumer yang sudah kita tunggu bertahun-tahun?
Ya, memang ini momennya ya. Selain karena momen Idul Fitri, memang kita lihat dari zaman COVID tahun 2020-an ya, banyak saham-saham konsumer yang masih terjebak di valuasi level bawah ya. Bahkan mungkin Telkom secara PBV dalam 5-6 tahun terakhir itu harganya PBV-nya masih di bawah seperti itu. Kemudian kita lihat misalnya Unilever itu harganya juga masih di bawah. Astra, kemudian harganya juga mungkin masih di bawah atau sama saja, sedangkan setiap tahun perusahaan itu dia memperoleh laba, sehingga secara value rasionya itu bisa turun PI dan PBV-nya, padahal asetnya sudah meningkat. Kemudian juga kita lihat dari rasio-rasio lainnya itu juga sebetulnya meningkat ya, cukup bagus, tetapi harga sahamnya masih sama saja. Akhirnya rasionya menjadi turun. Jadi ini kesempatan untuk investor mengkoleksi saham konsumer yang ibaratnya under value, berpotensi untuk naik gitu ya. Bukan hanya pada saat momen Ramadan, mungkin bisa di hold setelah Ramadan karena nanti ada juga pembagian dividen seperti itu, Mbak. Baik, di mana kita tahu juga program-program prioritas pemerintah ini kan banyak juga yang berkaitan dengan sektor-sektor consumer begitu. Tapi meskipun kita sudah mendengar kabar itu dari tahun lalu, tapi untuk pergerakan sahamnya belum begitu berbeda. Dan ketika di momen Idul Fitri ini ada kenaikan dari sektor consumer, apakah menurut Anda ini akan lasting longer mungkin untuk di bulan-bulan selanjutnya, bahkan setelah pembagian dividen? Ya, saya rasa ini masih bisa berlanjut ya. Pertama, indeks keyakinan konsumen kita itu meningkat ya. Ini menandakan bahwa perekonomian kita itu sudah mulai rebound ya, walaupun bisa dibilang belum terlalu cepat seperti itu ya. Tetapi dengan adanya angka indeks keyakinan konsumen ini, kemungkinan konsumsi meningkat di bulan-bulan berikutnya gitu ya. Kemudian kita lihat bahwa ada program-program pemerintah juga yang mendukung, misalnya kayak MBG ya, makan bergizi gratis, itu kan membutuhkan pasokan ayam yang sangat banyak, kemudian beras dan lain-lain. Ini juga bisa meningkatkan sektor konsumer. Kemudian saya dengar juga ya, bukan hanya bahan pokok, tetapi juga harga sepeda motor itu juga meningkat karena masyarakat itu memperoleh penghasilan dari program MBG ini, entah itu menjadi SPPG maupun menjadi pegawai-pegawai di yang berkaitan dengan MBG ini, sehingga daya belinya naik. Ini juga ASI sepertinya juga mendapat lonjakan berkah ya dengan adanya MBG ini. Jadi consumer related itu masih patut untuk diperhatikan. Baik, ya Sid, kita akan lihat sejenak seperti apa penutupan perdagangan di hari ini. Kita lihat IHSG ditutup menguat 1,19% di 8.310,22. Kalau kita melihat pergerakan IHSG di hari ini, apakah Anda lihat kenaikan ini masih dalam batas wajar atau masih ada candle-candle yang mungkin menurut Anda ini sebenarnya masih harus dipenuhi dulu begitu, dengan artian ada kemungkinan untuk terjadi pelemahan yang juga signifikan di hari-hari berikutnya? Ya, kalau kita berbicara in the long run ya, sepanjang tahun ini, target Pak Purbaya kan 10.000 sebenarnya. Jadi ini masih belum nih. Cuma kalau naik terus, saya rasa itu juga kurang, nanti targetnya cepat tercapai ya. Sehingga kalau saya bilang ya mungkin akan terjadi mix ya di kemudian hari, IHSG akan turun, kemudian juga akan mengalami kenaikan, mungkin masih di level sekitar 8.000-an. Saya rasa ini masih wajar ya, karena valuasi emiten-emiten kita juga masih rendah. Kita lihat IHSG juga secara PBV juga masih bisa meningkat lagi seperti itu ya. Sehingga ini cukup wajar di situasi saat ini ya. Yazid Muammar, analis dari Bahana Sekuritas, terima kasih sudah bersama kami kali ini. Ya, selamat sore. Sektor consumer menjadi sektor yang kita harapkan untuk di momen Idul Fitri ini, setelah menunggu bertahun-tahun kebangkitan dari sektor ini, kita harapkan di saat valuasinya masih terjangkau, mungkin bisa menjadi peluang bagi Anda untuk memanfaatkan momen ini. Dan informasi tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Maria Anneke.